Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami. Mas Kohar, sebelum kita berdiskusi, kita akan mendengarkan dulu masukan dari Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Pariwisata Indonesia atau ASITA yang sudah tersambung lewat saluran telepon, Ibu Nunung Rusmiati. Bu Rusmiati, selamat pagi. Selamat pagi, Pak. Ya, Bu Rusmiati, hari ini rencananya pemerintah akan mengumumkan penurunan tarif tiket pesawat pada hari-hari tertentu. Rencananya Selasa, Kamis, dan Sabtu jam 10 sampai jam 2 siang waktu Indonesia Barat. Kalau Anda melihat rencana ini akan bisa efektif menambah jumlah penumpang pesawat dan efeknya juga ke pariwisata, atau seperti apa Bu yang ASITA lihat, Bu Rusmiati? Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Pertama-tama saya berterima kasih dengan pemerintah karena pemerintah sudah berusaha semaksimal mungkin untuk memikirkan hal ini. Yang notabene itu sangat mempengaruhi harga tiket. Tadi itu sangat, untuk itu satu cara bagaimana kita juga bisa berkonsentrasi dengan pada jam-jam tertentu itu dan hari-hari tertentu. Karena kita sebagai travel agent juga harus kreatif dan inovatif. Terutama saya sebagai Ketua Umum ASITA yang mempunyai member itu sekitar 7.000 travel agent di Indonesia. Oke. Ya. Kalau melihat ini Bu, apakah memang penurunan yang rencananya akan dilaksanakan hanya pada 3 hari, hanya sekitar 4 jam setiap hari yang diturunkan itu benar-benar efektif Bu, bisa membuat penumpang mau naik pesawat lagi dan bisa membuat pariwisata bergairah lagi. Menurut Ibu bagaimana? Ya, step pertama itu sudah cukup bagus karena seperti kalau kita membuat travel mart itu ada jam tertentu, itu ada harga murah, ya kan? Oh. Ya, jadi itu step pertama itu cukup bagus dan saya sangat menghargai dan appreciate kepada pemerintah yang sudah berusaha seperti itu. Yang kedua, juga kalau bisa, kita kan juga sudah berusaha halal bihalal di Kementerian Pariwisata dengan Pak Menteri Pariwisata dan di situ juga ada rembuk nasional. Notabene yaitu untuk bagaimana caranya bisa berdiskusi dengan kenaikan harga tiket ini. Oke Bu, Bu Rusmiati, menurut ASITA apa Bu solusi paling jitu untuk menurunkan harga tiket ini Bu? Yang bisa benar-benar juga membantu semua termasuk ASITA. Ya, kemarin setelah berdiskusi kita di sini sebenarnya kan harga ini ada economy class, ada 8 subclasses. Dari mulai Vicor, Tengyu, Quebec, sampai Yankee. Nah, kita hanya meminta kepada airline kemarin, misalnya harga Victor, Tengyu, Quebec, itu kita diberikan. Walaupun hanya 5 atau 10 seat setiap penerbangan. Yang seperti kemarin misalnya ada kata-kata, kok yang lain, airline lain bisa misalnya. Dan itu dijawab oleh Menteri Perhubungan, itu hanya bagaimana cara untuk mempromosikan good. Kalau kita cara marketing yang baik, itu poinnya saya bilang berarti apapun itu maskapainya, harga yang awal itu dari Victor diberlakukan kembali. Berarti ada cara yang bisa dilakukan untuk menurunkan harga tiket ya. Baik, nanti kita ikuti perkembangan selanjutnya. Bu Rusmiati, terima kasih sudah memberikan masukan dari ASITA pagi ini. Selamat pagi, Bu Rusmiati. Pagi, terima kasih. Mas Kohar, kalau melihat ini berarti sebenarnya sudah bagus ya rencana pemerintah menurunkan di 3 hari itu. Bagaimana? Iya, ini pintu awal. Itu pintu pembuka bagi pemerintah untuk membuat skema-skema lagi supaya pariwisata ini lebih bergairah lagi. Kenapa? Karena akibat tiket mahal dari sekitar bulan Januari atau Desember lah, dimulai Desember 2018 ketika masa liburan ketika itu. Dampaknya luar biasa, Leo. Seperti kayak hunian hotel, itu sampai bisa tinggal sepertiganya. Kemudian pengaruh terhadap pariwisata yang turun ada sampai 10%, ada yang bahkan 20%, atau bahkan separuhnya. Kita saksikan juga ketika Lebaran kemarin, bagaimana tingkat keterisian tiket pesawat rendah. Tidak seperti tahun-tahun sebelumnya. Karena memang mahal. Karena sangat mahal. Juga kemudian akhirnya apa? Orang beralih berdesak-desakan ke kereta api, menggunakan moda transportasi yang lain.
yang kasihan kan mereka-mereka yang dari luar pulau yang harus menggunakan pesawat, tidak ada transportasi lain atau ada yang tapi sangat tidak efektif. Maka ya ini menjadi dirasakan tidak adil bagi masyarakat. Nah, kalau melihat ini sebenarnya yang paling bisa menurunkan itu apakah benar seperti yang tadi Mas Kohar katakan sempat dituduh adalah maskapainya atau yang lain-lain? Ya pertama memang harus maskapai karena dialah yang menyusun harga itu kan, karena tiket yang secara langsung. Tetapi menyalahkan sepenuhnya hanya kepada maskapai tentu juga tidak adil. Karena kalau semua lalu dipangkas begitu saja, sementara situasi di luar tidak mendukung, ya maskapai bisa bangkrut juga. Betul. Karena mereka kan harus membeli pesawat baru atau memaintain. Jadi mereka menjual untuk domestik ya, menjual dengan rupiah, tetapi untuk pemeliharaan harus dengan dolar, menggunakan dolar. Ini kan selisih kurs ini juga berpengaruh. Nah, ketika dari tadinya kurs 12.000 kemudian menjadi 14.000, ada selisih kurs 2.000 saja antara dolar dan rupiah gitu sudah sangat banyak pengaruhnya. Kalau begitu, apakah memang sudah cukup yang dilakukan oleh pemerintah ini atau memang masih harus juga dilakukan langkah-langkah lain? Kita akan bahas selepas jeda. Mas Kohar dan pemirsa tetap bersama kami. Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami. Mas Kohar, kita akan coba dengarkan dulu pendapat dari saya rasa mungkin pengguna pesawat juga ini. Pemirsa Metro TV, kali ini kita terhubung dengan Pak Ikhwan di Jember, Jawa Timur. Pak Ikhwan, selamat pagi Pak. Selamat pagi Bang Leo dan Bang Abdul Kohar. Selamat pagi. Saya Silakan akan Pak Ikhwan, menyampaikan Pak. 3 hal. Yang pertama mengenai prinsip dasar, lalu yang kedua standarisasi, masalah standarisasi. Yang pertama ini, prinsip dasarnya negara mengatur terhadap segala aktivitas yang kaitannya dengan rakyat, bukan diatur. Lalu standarisasi, negara sudah punya perhitungan. Maka kalau itu dimusyawarahkan dengan maskapai, maka maskapai akan memberikan solusi dengan standarisasi mereka yang rasional, accountable, dan bahkan mungkin transparan, begitu ya. Lalu yang kedua, kita ngomong mengenai infrastruktur yang kaitannya dengan alat penerbangannya. Itu dijamin karena sudah distandarisasi oleh pemerintah, begitu ya. Dijamin aman, nyaman, tentram, bahkan memuaskan. Nah, itu kan ada standar untuk bagaimana layak terbang dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, ini kaitannya dengan pelayanan. Selama ini semua maskapai itu menganggap penumpang butuh pesawat, butuh pesawat, sehingga mereka lalu berbuat sekehendaknya, menunda itu mereka tanpa memberitahu alasan apa, dan itu dibiarkan aja sekarang-sekarangnya sendiri. Hal-hal seperti itu, secara moral itu nggak beres itu. Ini negara merdeka. Contohnya sekarang yang kita lihat kereta api. Kereta api itu setelah Pak Jonan itu ada perkembangan yang luar biasa, kemajuan luar biasa. Sehingga kita merasakan naik kereta api sekarang ini sudah tidak dijajah oleh Belanda lagi. Saya kira begitu. Jadi sekali lagi, yang terakhir berarti leadership quality, leadership style, dan sebagainya itu harus dimiliki oleh pemerintah sendiri. Saya kira itu. Terima kasih. Terima kasih Pak Ikhwan di Jember, Jawa Timur. Selamat pagi Pak. Di belakang Pak Ikhwan ada Pak Elisa di Manokwari, Papua Barat. Pak Elisa, selamat pagi. Selamat pagi Bung Leo. Selamat pagi Pak. Silakan Pak Elisa, menurut Anda bagaimana? Selamat pagi Metro TV. Iya, begini. Yang jelas tingkat kemahalan tiket pesawat ini sangat berpengaruh untuk kami yang ada di Papua. Iya. Kami di Papua itu kalau mendadak harus berangkat, itu luar biasa. Sampai 4 jutaan untuk ekonomi. Sekali jalan ke Jakarta ya Pak? Iya, sekali jalan ke Jakarta. Itu untuk pegawai negeri sipil yang punya ada dana perjalanan. Tapi yang menjadi pertanyaan untuk masyarakat biasa pada saat-saat dia sangat membutuhkan, misalnya anak sekolahnya ada di Jawa sana, kemudian terjadi sesuatu yang membutuhkan kehadiran orang tua, ini sangat berpengaruh. Apalagi sekarang ini musim-musim pendaftaran kuliah di PDN. Orang tua yang punya penghasilan sangat-sangat menengah ke bawah itu sangat terasa. Sementara diinginkan anaknya mendapat pendidikan yang baik di luar Papua. Sekalipun di Papua ada Universitas Negeri Papua, ada Universitas Negeri Cendrawasih yang kualitasnya sama. Tapi jurusan-jurusan yang diminati anak kan berbeda-beda. Betul. Kalau menurut Pak Elisa, apa Pak solusi Pak ada solusi untuk menurunkan? Ya, kemarin saya sempat dengar
Presiden Joko Widodo meminta penerbangan asing untuk masuk dan melayani domestik. Ya. Tapi itu ada kelompok-kelompok tertentu yang mengeluarkan pernyataan-pernyataan dalam medsos yang seolah-olah bilang Presiden mau menawarkan asing masuk ke Indonesia. Itu kan keliru. Ini demi kesejahteraan rakyat. Ya. Ya, kita lihat kepentingan rakyat, jangan melihat kepentingan kelompok. Yang berikut, solusi apa yang dilakukan oleh Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi selama ini? Pertemuan yang dilakukan kemarin yang menurunkan harga tiket pada jam tertentu, hari tertentu, itu sangat tidak membantu. Itu kecuali orang-orang eksekutif. Tapi untuk masyarakat biasa itu sangat-sangat. Dan itu hanya berlaku di Jawa. Kenapa tidak berlaku sampai Indonesia Timur? Oh, Ya. sebaliknya maksudnya Pak ya? Nah iya, itu kalau mau melakukan sesuatu kebijakan menyeluruh seluruh Indonesia. Karena kita Merata, negara betul. ini dari Baik. Sabang sampai Merauke. Baik. Baik, terima kasih Pak Elisa di Manokwari. Selamat pagi Pak. Di belakang Pak Elisa ada Ibu Lia di Makassar, Sulawesi Selatan. Bu Lia, selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ibu Lia. Silakan Bu, pendapat Ibu bagaimana Bu? Ya, kebetulan kan ada keluarga yang bolak-balik Banjarmasin, Pak ya. Ya. Yang dulunya tiketnya itu kalau tidak salah 500-an. Nah, jadi naiknya ini bukan sedikit, Pak, 100% lebih. Ya, 1 juta dua kali ya. sekarang. Kalau hari-hari biasa. Ya. Kalau kena hari Sabtu Minggu atau hari tanggal merah atau hari libur nasional itu malah mungkin lebih lah 1 juta Pak ini. Ya, jadi ini cukup memberatkan ya, cukup memberatkan sehingga memang perlu secepatnya dicari solusinya. Kemudian semua bertanggung jawab. Kemudian juga tentang pariwisata Pak ya. Ini orang sekarang lebih suka ke luar negeri, biaya murah. Ya. Lebih murah ya, Kerja 4 terbangnya, saja Bu, ya? sudah berapa kalau kerja 4 Pak ya? Ke Bali ya dulunya kalau tidak salah 500 juga, 100 sekarang sudah 1 juta juga. Sehingga orang lebih suka memilih kalau mau berlibur itu lebih suka ke luar negeri. Ya, jadi ini juga mungkin juga mempengaruhi tentang pariwisata kita ini Pak ya. Ya, Sehingga memang untuk lebih cepatnya ini barangkali solusi itu karena ini masyarakat terlalu terbebani dengan biaya tiket yang mahal. Kemudian seperti yang dikatakan Bapak tadi ini sering terjadi delay. Nah ini juga ya jadi harus berimbang. Naik harga tiket, pelayanan juga harus prima Pak. Nah ini sepertinya berbanding terbalik. Baik. Tiket naik tinggi tapi pelayanan masih begitu-begitu saja. Sering delay terus dan sebagainya. Jadi sehingga harapan kita ini Pak, ya, jangan kita mencari kesalahan tapi mencari solusi itu yang paling bagus. Sehingga kita masyarakat juga bisa menggunakan jasa udara dengan baik dan tenang. Kemudian dengan pelayanan dan sebagainya bisa secara maksimal Pak itu. Baik. Terima kasih Ibu Lia di Makassar. Selamat pagi Bu. Di belakang Bu Lia ada Pak Syahrir di Jakarta. Pak Syahrir, selamat pagi. Ya, saya juga bingung gitu ya. Katanya kita Ya, itu berdasarkan Pancasila, negara yang berdasarkan Pancasila. Di situ ada persatuan Indonesia kan, sila ketiga itu kan. Ada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia kan. Ada kerakyatan dipimpin oleh pelaksanaan kan ya. Saya jadi bingung begitu kemanusiaan ketuhanan Maha Esa. Jadi kebijakan daripada industri swasta ini, kelihatannya tidak mendukung pembumian Pancasila. Kita lihat sekarang, kemarin itu pada hari Lebaran itu ya. Demikian rupa saat momen persatuan bangsa ini harus diperkuat itu ya, kenyataannya kan dicerai beraikan oleh industri pesawat ini ya. Jadi sekali lagi saya jadi bingung. Ini masalah saya lihat sekarang, itu adalah manajemen perhitungan harga pokoknya itu harus dilihat ulang gitu ya. Kenapa sebelum Januari dulu dari Jakarta ke Jambi itu hanya 600. Kemarin saya berangkat ke Jambi 1,2 juta naik layar gitu ya. Saya jadi bingung sekarang itu. Sedangkan usaha-usaha lain itu bisa rendah. Jadi itu berarti apa? Harga pokok daripada perhitungan manajemen harga pokoknya itu harus dilihat ulang. Kalau saya menilai ini bukanlah rugi Pak. Ini adalah mengurangi keuntungan yang biasanya diperoleh oleh perusahaan tersebut besar dengan harga tinggi ini. Kemudian dengan diturunkan itu keuntungannya proyek bukan menjadi mengecil. Jadi bukan merugi, mengurangi keuntungan namanya ini. Ya. Jadi apa risikonya? Ya rakyat menjadi korban. Apalagi menjadi korban rakyat itu ada pembumian Pancasila, negara kita ini, ketuhanan yang Maha Esa. Bagaimana orang itu beribadah, bagaimana orang itu bersatu, bagaimana kemanusiaan, apalagi itu manusiawi. Itu apa namanya itu harga tiket demikian rupa itu. Sama-sama ya Pak Syaril. Ke depannya ini pemerintah harus carilah investor-investor yang bukan semata-mata bertujuan mendapatkan keuntungan semata-mata, tetapi carilah investor sebagai rekanan pemerintah untuk mensejahterakan rakyat. Itu tujuan daripada negara ini diberdayakan oleh para pendiri kita. Baik, terima kasih Pak Syaril di Jakarta. Selamat pagi Pak.
Ini sudah sangat tidak sabar kelihatannya para masyarakat. Kalau begitu tidak ada waktu lagi dong untuk berlama-lama menyelesaikan masalah ini, Mas. Betul, kan begini, skema kebijakan itu akan selalu bermain di, kalau nggak insentif ya disinsentif. Gitu kan. Disinsentif untuk mereka-mereka yang memang layak untuk dikenai disinsentif. Tapi insentif bagi sarana-sarana, institusi-institusi, wilayah-wilayah yang memang membutuhkan insentif, itu harus diberikan oleh pemerintah. Nah, sekarang begini, tiket mahal, pariwisata terdampak luar biasa, perhotelan juga seperti itu. Nah, maka artinya sudah saatnya pihak-pihak yang lain di stakeholder di bidang kepariwisataan, transportasi, itu harus berembuk untuk memberikan insentif masing-masing. Maka kan ketemu kemudian Angkasa Pura untuk memberikan insentif, misalnya menghapuskan. Kenapa nggak misalnya PPN untuk apa itu dihapuskan dulu untuk jangka waktu tertentu 6 bulan. Lalu setelah nanti stabil silakan diberlakukan lagi. Ada beberapa skema-skema insentif yang masih bisa, yang dimungkinkan itu untuk kemudian bisa menekan harga tiket. Pertanyaannya begini, Mas Kohar, apa yang dilakukan ini, apa yang menjadi masalah ini, kelihatannya sangat kurang terkomunikasikan, tersosialisasikan ke masyarakat. Bahwa yang selama ini adalah harga promo, kemudian sekarang adalah harga sebenarnya, itu kurang terkomunikasikan. Nanti akan kita bahas soal komunikasi ini di bagian berikut. Dan pemirsa tetap bersama kami, Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami. Kita di bagian akhir dari diskusi kita pagi ini, Mas Kohar. Memang benar tadi kata Pak Ikhwan, negara tidak boleh kalah, tidak boleh kemudian semacam tersandera oleh apa yang terjadi sekarang. Tapi kan kita juga benar tidak ingin juga maskapai sampai bangkrut. Solusi yang bisa segera dilakukan apa, Mas? Ketika duduk bersama, ketika sudah kemarin ketemu, masing-masing ketemu, terbuka, transparan, apa yang menjadi kesulitan maskapai misalnya, di mana titik yang memicu kemudian terjadi pendarahan di maskapai, inefisiensinya ada di mana, itu harus dicari. Kenapa? Karena kalau langkah cepat dilakukan dengan cara memangkas tiket 50% untuk jam tertentu, jam 10 sampai 14, kemudian di hari tertentu, Selasa, Kamis, dan Sabtu, itu akan menjadi titik awal. Tetapi jangka menengah dan jangka panjangnya harus dilihat dulu juga. Bagaimana, apakah titik jangan-jangan memang ada salah kelola misalnya. Inefisiensi yang dibiarkan terus-menerus. Sehingga biaya pemeliharaan membengkak misalnya. Memperbanyak pesawat, jumlah pesawat dengan pabrikan yang berbeda. Senantiasa mencari pesawat-pesawat baru dengan jenis-jenis baru, dengan pabrikan yang mungkin juga baru, tetapi tanpa dihitung kira-kira nanti ini slotnya bakal terisi atau tidak. Itu apakah biaya perawatannya ini, tingkat pembengkakan biayanya ini akan tercover atau tidak. Nah, hal-hal seperti ini harus terbuka, disampaikan meskipun pemerintah tidak boleh mencampuri urusan swasta, tetapi regulasi sebagai regulator dia berhak. Karena ada kepentingan-kepentingan lain yang ikut diakibatkan oleh adanya tiket ini. Apa kepentingan ini? Pariwisata dan termasuk katanya selama sebelum tahun ini, harga tiket itu adalah harga promo katanya. Berapa tahun itu adalah promo dan sekarang adalah harga yang sesungguhnya. Berarti kelamaan dong promonya. Nah itu dia, itu benar apa tidak sih? Kok bisa sampai harga promo sampai sekian tahun gitu loh, sekian tahun. Nah, karena itu kan ide kemarin sempat ketika Pak Jokowi mengatakan ya sudah silakan maskapai asing masuk saja ke Indonesia. Ini kan sebetulnya cara trigger bagi Pak Jokowi. Ya kalau memang dari dalam negeri tidak bisa efisien, tidak bisa menurunkan tiket dan maskapai asing siap untuk melakukan itu, kenapa tidak? Itu kan karena dunia itu kan udah borderless. Itu bukan jual kepada asing begitu ya? Bukan seperti itu. Kita jangan sedikit-sedikit bilang asing dan seterusnya. Tapi kan kemudian setelah itu kelaparan. Di dunia mana sih sekarang dunia itu yang tidak bisa ditembus oleh yang lain? Kolaborasi. Sekarang itu. Kalau soal komunikasinya bagaimana ini, Mas? Ini saya melihat kok kayaknya itu juga problem. Kurang sekali ya. Iya betul, itu juga problem. Jadi begini. Tingkat mungkin orang dalam tanda kutip menyebut misterius ya, komponen pembentuk harga. Komponen pembentuk harga bagi sebuah tiket itu terlalu misterius bagi masyarakat. Nah, akhirnya apa?
masyarakat tidak tahu bahwa misalnya yang kemarin itu sebetulnya bukan harga yang sebenarnya. Kemarin itu masih promo. Lalu yang harga sebenarnya sekarang ini mahal. Nah, setelah itu masyarakat harus menerima akibat tanpa mengetahui, atau publik konsumen tidak tahu bagaimana proses harga itu dibentuk. Karena itu sebetulnya sekarang kan eranya sudah sangat transparan. Orang sudah demikian mudah untuk menyelisik ya, menelisik apa-apa yang menjadi misalnya aturan-aturan di sebuah institusi, bahkan di perusahaan sekalipun. Apalagi kan beberapa perusahaan kan terbuka, maskapai itu kan. Nah, dengan begitu akhirnya akan ketahuan juga gitu. Karena itu mumpung belum ketahuan, ya sudahlah, kurangi yang misterius-misterius itu, terbukalah kepada masyarakat, sampaikan kepada publik apa adanya, bahwa ini promo sekian akan berlangsung sekian dalam durasi misalnya 6 bulan atau 1 tahun, sampaikan kepada masyarakat, nanti di ujung tahun akan ada kenaikan, sehingga masyarakat sudah bersiap, tahu, sudah bersiap, sudah bisa bisa merencanakan jauh-jauh hari. Kan orang mau perjalanan kan butuh perencanaan, meskipun di dalam negeri, taruhlah misalnya dari Jakarta mau ke Labuan Bajo misalnya, atau piknik ke sana, atau Raja Ampat, atau ke Makassar, atau kemana, ya mereka kan sudah harus mengumpulkan dulu dari sekarang untuk tiketnya berapa, keluarga yang ikut ada berapa. Nah, kalau perencanaannya itu kemudian tiba-tiba tanpa pemberitahuan terlebih dahulu, tiba-tiba harga naik, kan berantakan semuanya. Tapi kalau mau sebetulnya bisa ya kita cari solusi tiket mahal ini. Bisa. Jadi beberapa stakeholders kemudian masing-masing saling terbuka, dan kemudian masing-masing saya berkorban untuk 6 bulan ini. Dengan misalnya pemerintah mengatakan insentif, saya beri insentif sekian selama 6 bulan. Nah, itu bisa. Terjadi. Semoga para stakeholders, para pemangku kepentingan benar-benar melakukan itu ya. Terima kasih Mas Abdul Ghafar sudah terima kasih, Leo. Selamat pagi. Selamat pagi. Pemirsa, pemerintah sebagai regulator tentu dihadapkan pada tantangan untuk menemukan keseimbangan antara kepentingan maskapai dan kepentingan pengguna jasa. Publik masih menunggu solusi komprehensif untuk menurunkan tarif pesawat sehingga ditemukan titik keseimbangan kepentingan antara maskapai dan pengguna jasa. Semoga ini bisa segera ketemu dan tidak terlalu lama. Saya Leonard Samosir, terima kasih Anda sudah menyaksikan. Selamat pagi. Metro TV, knowledge to elevate.